Shalom, selamat bertemu kembali bersama kami channel YouTube AKBP Sukarami di pagi hari ini. Mari saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas, berikan waktu Anda sejenak untuk mendengar firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Firman-Nya bagi kita saat ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 24. Beginilah firman-Nya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Demikian firman. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali manusia mencari dan menemukan yang ilahi untuk menggambarkan Allah sebagai yang hebat, yang kuat, yang berkuasa untuk mempengaruhi dan menentukan kehidupan manusia serta ciptaan lainnya. Itulah sebabnya personifikasi terhadap yang ilahi sangat ditentukan oleh kebudayaan dan kemampuan manusia berimajinasi terhadap yang ilahi, mengenai rupa, wajah, dan wujud dari yang ilahi itu. Oleh karenanya, beragam latar belakang, budaya, bangsa, suku, dan bahasa dalam kehidupan manusia. Itu dapat kita lihat dan temukan kenyataan di tengah-tengah kehidupan kita, model-model yang ilahi dalam keanekaragam bentuk. Tetapi di dalam firman Tuhan yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul ini, Paulus menegaskan bahwa tentang yang ilahi bukanlah seperti apa yang dipikirkan, dan karena itu tidak dapat dia dibentuk oleh tangan manusia, melainkan dialah Allah yang justru adalah pencipta dan pemilik seluruh ciptaan, baik yang ada di bumi ini maupun di langit. Itu sebabnya bumi adalah ciptaan Tuhan, merupakan sebagai wujud iman, pernyataan iman Kristiani yang memberi pandangan berbeda, tetapi kita harus tahu siapa yang ilahi itu. Walaupun kita berbeda di dalam pandangan-pandangan, tetapi perlu kita tahu bersama-sama siapa yang ilahi tersebut. Pertama, dia bukan ciptaan manusia yang dapat mewakilinya. Yang kedua, maka dari itu yang ilahi bukan ditemukan dalam upaya pencarian oleh manusia, melainkan dia sendiri yang mencari dan menemukan kita manusia. Dia bukan dipilih untuk dipercaya, justru dialah yang memilih orang-orang percaya kepadanya. Kadang kita tidak memahami hal ini. Kadangkala kita seringkali membalikkan fakta di dalam kehidupan kita terhadap Tuhan Allah Sang Pencipta. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang-orang banyak yang tidak mengenal Tuhan, bahkan telah begitu banyak dan begitu lama hidup di dunia ini, orang-orang begitu tidak mengenal
siapa Allah. Itu sebabnya di tengah-tengah kehidupannya seringkali kita mengabaikan Tuhan. Bahkan kita tidak sadar bahwa napas hidup dan pemeliharaan bagi mereka, bagi kita, semua berasal, semua datangnya dari Allah. Dan Allah lah di dalam sejarah penciptaan mengatakan Dia mengembuskan napas kehidupan itu kepada kita. Kita sering lupa bahwa Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang menyebabkan segala sesuatu ada dari yang tidak ada menjadi ada. Dia jugalah yang menopang kita sehingga segala sesuatu terpelihara dan teratur, sehingga kita di dalam kehidupan kita dapat menikmati semua yang telah Tuhan pelihara, yang telah Tuhan ciptakan untuk kita nikmati. Walaupun kadangkala di dalam kehidupan kita sering menyalahgunakannya. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa hal ini kita lupakan? Seolah-olah kita semua sudah terlatih untuk hidup dengan mengabaikan Allah. Kalaupun agama dan menyembah Allah adalah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dari jiwa kita, kita tetap lebih suka menyembah kepada ilah-ilah palsu ciptaan tangan daripada manusia itu sendiri. Kadangkala kita tidak percaya akan kehidupan kita diberikan dan diciptakan olehnya. Karena itulah firman Tuhan mengingatkan kita, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan. Dia adalah pemilik. Ia adalah penguasa kehidupan kita. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, Dialah pemiliknya. Biarlah kita mengingat hal ini, sehingga kita tidak lagi mempercayakan hidup kita kepada ilah-ilah ciptaan tangan manusia, karya pikiran manusia, tetapi itu tinggalkan. Dan jangan lagi kita dalam kehidupan kita mempercayakan hidup kita kepada ilah-ilah yang ada di dalam dunia. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan lebih berkuasa, lebih kuat, lebih hebat dari apa yang diciptakan oleh manusia. Ingat, bukan karena kebolehan kita, bukan oleh kemampuan kita menjadi percaya kepada buatan tangan manusia, tetapi karena Allah yang telah menjadikan, yang menopang kita setiap saat, bahkan ketika kita saat ini sedang menghadapi COVID-19 dan juga memasuki dunia yang baru yang dikatakan new normal life, kita juga harus tetap mempercayakan hidup kita di dalam tangan kuasa ilahi, yaitu Allah pencipta. Tuhan memberkati. Salam.